ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, baik Mas, silakan. Oke. Jadi izinkan saya berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Yakin? Semangat nggak? Semangat banget. Ada yang sakit? Aman. Udah pada makan? Udah pada sarapan? Sudah. Oke, bagus. Artinya semuanya udah siap mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Benar? Oke teman-teman. Jadi sebelum itu, ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Mau bimbingan kelompok? Oke, benar Mbak. Ada yang lagi? Oke, benar. Terima kasih Mbak. Dinamika bersama, bimbingan kelompok, dinamika bersama. Apa lagi? Membahas tentang tema kita hari ini. Oke, membahas tentang tema kita pada hari ini. Betul sekali teman-teman. Jadi kita akan memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini dengan tema Love Yourself First. Ada yang tahu nggak apa artinya? Ada, betul Mbak. Semuanya betul. Tapi sebelum kita memulai ke tema kita pada hari ini, rasa-rasa ibu ada yang kurang. Apa yang kurang ayo? Perkenalan. Nah iya betul, kita belum ada perkenalan. Sebelumnya izinkan ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Arca. Ibu di sini sudah bekerja selama hampir 3 tahun. Oke, sekarang teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan sesuatu yang menggambarkan diri teman-teman itu sendiri. Misalnya tadi nama Ibu Arca, Ibu menggambarkan diri Ibu sebagai bunga mawar gitu. Mulai dari Mbaknya, mungkin bisa? Perkenalkan teman-teman, nama aku Karen. Dan aku menggambarkan diri aku sebagai ibumu karena ibu juga di sini hal yang penting. Oke, biasanya panggil Karen ya? Oke, salam kenal Karen. Silakan Mas. Oke teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Raja. Saya bisa panggil Raja. Mungkin saya bisa mengambil ibu saya sebagai roda karena ibu saya terus berjalan. Oke, roda ya, unik sekali. Terima kasih Mas Raja. Silakan Mbak. Halo semua, perkenalkan nama saya Davina. Yang menggambarkan saya itu adalah kucing karena saya suka kucing. Salam kenal teman. Salam kenal Davina. Selanjutnya Mbak. Oke, perkenalkan nama aku Santa Felicia. Aku tuh menggambarkan diri aku tuh cermin. Karena kenapa? Karena menurut aku cermin itu bisa memahami, aku tuh lebih bisa memahami diri aku sendiri. Terus melihat kayak bisa juga merefleksikan diri dengan berkaca. Itu udah sedikit dari aku. Terima kasih Santa. Jadi semuanya udah pada kenalan. Jadi Ibu akan menjelaskan ke depannya kita akan dan Ibu akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkenalan, mengenai pengertian dari percaya diri, bagaimana cara kita untuk percaya diri, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri kita. Oke? Jadi selama dinamika kelompok ini, dinamika bimbingan kelompok kita ini berlangsung, Ibu punya satu kontrak yang dimana semua teman-teman tidak boleh atau dilarang untuk keluar kelas selama dinamika kita berlangsung. Mungkin itu saja dari Ibu. Dari teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Saya Oke, silakan Mbak Davina. tidak boleh berbicara kasar. Oke, boleh. Tidak boleh berbicara kasar. Silakan Mbak Karen. Tidak boleh makan selama berlangsung. Oke, tidak boleh makan. Boleh. Ada lagi tambahan? Tidak ada guru. Tidak ada.
kalian akan mengenal apa itu tidak percaya diri, gimana caranya membangun rasa percaya diri kita di depan umum, gimana rasanya sebagai diri kita itu kayak diterima gitu di depan umum. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke teman-teman, tadi udah semua kenal kan satu sama lain. Jadi ibu akan mengetes kalian. Apakah kalian itu kenal dengan teman-teman kalian di sini? Tadi kan udah perkenalan nih, otomatis harusnya udah kenal kan? Ya, Bu. Jadi ibu mau Mbak Santa bisa tahu nggak ini siapa? Tadi namanya siapa? Terus dia menyebutkan dirinya itu sebagai apa tadi? Namanya dia Raja. Ini itu sebagai roda karena roda itu berputar ke kiri pada Dia berputar. Oke, betul Raja? Benar. Betul. Yeay. Kalau Raja, kalau Mbak Karen, kalau Mbak Karen tadi apa? Kalau Mbak Karen menggambarkannya sebagai buku, Iya. karena buku tidak hanya berbagai ilmu. Oke, sesuai dengan dia yang suka membaca buku gitu ya. Oke, sekarang Mbak Davina, kenal nggak sama yang sebenarnya? Kenal. Siapa ya? Santa. Tadi dia menggambarkan dirinya seperti apa? Cermin. Cermin, karena dia merefleksikan diri seperti di depan cermin terus untuk melatih kepercayaan diri dia juga. Oke, bagus. Kalau Mbak Karen, ini siapa? Iya. Davina, tadi dia menggambarkan dirinya sebagai apa? Tadi dia menggambarkan dirinya sebagai kucing karena dia suka sama kucing. Dia suka sama kucing. Oke, akhirnya ibu merasa kalau teman-teman di sini walaupun beda-beda kelas ya, Ya. ada yang dari kelas IPS, ada yang dari kelas IPA, semuanya mungkin udah saling kenal. Mungkin baru pertama kali ketemu di sini ya dengan kelompok kelas ibu, dan sekarang udah kenal walaupun beda kelas, tapi otomatis udah kenal gitu ya. Oke, kita lanjut. Ibu ingin mengingatkan mengenai kontrak kita tadi. Untuk selama berjalannya sesi dinamika kita tidak boleh keluar kelas, kita tidak boleh makan, dan kita tidak boleh berbicara pasti. Oke? Oke teman-teman, ada yang udah siap belum untuk lanjut ke materi kita atau sesi kita berikutnya? Sudah dong. Sudah? Semuanya udah siap? Ya. Oke, teman-teman bisa lihat tema kita? Tadi sudah disinggung sebentar di awal pertemuan kita bahwa tema kita itu adalah love yourself first. Yang dimana juga kita semua udah tahu kalau kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengenali atau mencintai atau menerima orang lain. Betul? Oke, selanjutnya. Ada yang pernah nggak merasakan kayak gini nggak? Apa yang dialami oleh anak dia? Di foto ini. Malu. Malu, Langsung dijudge. takut dijudge. Ada lagi? Gugup, cemas. Ada lagi? Oke teman-teman, benar. Semua yang teman-teman bilang itu benar sekali dengan apa yang dirasakan oleh anak yang ada di foto tersebut. Mungkin teman-teman juga di sini di kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat bertemu dengan orang sering merasakan hal seperti ini. Iya bukan? Pernah nggak? Karena ibu sendiri juga pernah dan sering merasakan hal seperti ini. Nah, sebentar ya, ibu ada video. Teman-teman lihat ya, teman-teman simak. Siapa yang mau maju bercerita di depan kelas? Demo ingin mencoba tapi ia merasa gugup. Aku takut salah. Kamu masih bisa. Kami dukung kamu. Saya mau mencoba. Baik, Bimo. Silakan saya bermain di taman. Seru sekali. Hebat sekali, Bimo. Berani mencoba membuat kita semakin percaya diri. Kalau
kayak gitu. Besok siapa yang mau? Nah, Pernah? Pernah. Pernah nggak kayak kalian merasa kayak ya Allah kalian tidak merasa percaya diri, tapi kayak teman-teman di sekitar kalian, ayo kamu pasti bisa. Jadi kayak sebagai dukungan kalian gitu. Pernah? Pernah ngalamin sama hal yang kayak dialami dengan Bimo, yang awalnya dia tidak berani untuk berbicara di depan umum, dia tidak berani mengemukakan pendapatnya, tapi ternyata setelah dia mencoba dia lebih berani mengemukakan pendapatnya. Atau sebaliknya teman-teman sekarang masih belum percaya diri seperti Bimo, kayak masih seperti Bimo di awal yang takut gitu untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya. ya. Kamu? Ya. Oh iya, Mbak Dania tadi bilang kamu dia belum bisa percaya diri ya. Terus teman-teman lain ada nggak Saya juga merasakan hal yang sama? Sama ya. Oke, jadi teman-teman pilihan kelompok kita pada kali ini kita akan menggali atau ibu akan memberikan pengertian ke kalian kalau kita itu bisa percaya diri dengan menunjukkan beberapa hal tertentu. Oke, lanjut. Sebelumnya teman-teman tahu nggak siapa percaya diri? Tahu nggak apa itu percaya diri? Pede di depan umum mungkin, menunjukkan diri. Ada lagi? tidak malu mengemukakan pendapat. Oke, bagus, tidak malu mengemukakan pendapat. Ada lagi? Mau dan berani menunjukkan skillnya. Mau dan berani menunjukkan skillnya. Ada lagi nggak? Berani mencoba semua yang teman-teman omongin itu benar. Itu bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita itu sedang percaya diri. Nah, teman-teman, self-esteem itu adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Seperti menanyakan bagaimana kelayakan kita untuk diterima di depan orang lain. Contohnya, apakah aku merasa berharga gitu ya ketika aku lagi sedang bersama orang lain? Apakah aku cukup baik ketika aku lagi berdinamika atau berkomunikasi dengan orang baik? Nah, semakin tinggi rasa self-esteem kita itu, semakin tinggi juga rasa percaya diri kita. Dan di teman-teman, self-esteem dan percaya diri itu sangat berkaitan keras dan sangat berkaitan. Nah, yang dimana percaya diri itu pengertiannya adalah keyakinan bahwa kita selalu mampu melakukan sesuatu dengan pede dalam konteks tampil di depan umum nih. Misalnya pada saat teman-teman presentasi, percaya diri itu berarti kita yakin bahwa kita bisa berbicara di depan umum dan orang lain yakin bahwa pendapat kita itu layak didengar, tidak disingkirkan. Seperti pendapatnya si Bimo di awal video tadi, pendapatnya harus layak didengar dengan orang-orang. Jadi dia berani percaya diri untuk tampil di depan umum gitu. Nah, jadi kita sebenarnya untuk percaya diri itu tidak harus sempurna, teman-teman. Dengan kita berani dan kita yakin bahwa pendapat kita akan didengarkan oleh orang lain, otomatis kita bakal menjadi percaya diri. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kalau menurutnya rasa percaya diri? Yang pertama itu ada pengalaman masa lalu, teman-teman. Nah, misalnya nih contohnya pengalaman masa lalu teman-teman yang dulu pernah ngomong atau berpendapat di depan umum, tapi teman-teman yang lainnya itu menyela atau kayak mencemooh misalnya, ih sebenarnya pendapat dia itu jelek, gak bagus. Nah, itu tuh bisa menurunkan rasa percaya diri kita, teman-teman, untuk berbicara di depan umum. Oke? Pernah nggak teman-teman merasakan hal seperti itu? Benar. Nah, ibu juga sering merasakan hal seperti itu. Jadi kayak kita nggak pede gitu untuk menyuarakan pendapat kita. Kemudian membuat pikiran negatif. Nah, pikiran negatif seperti, ih kayaknya aku nggak bakal didengerin deh. Ih kayaknya kalau ngomong ini pasti salah deh. Nah, pikiran-pikiran negatif seperti itu dapat menurunkan rasa kepercayaan diri kita, teman-teman. Kita bakal susah untuk menyuarakan apa yang kita rasakan kalau kita tidak berpikiran positif dan selalu pikiran negatif, dan kita bakal susah untuk
enggaknya memiliki pikiran positif. Mungkin teman-teman di sini sering merasa kalau ih kayaknya aku takut, aku nggak bisa. Itu sebenarnya tidak baik teman-teman, karena bisa dapat menurunkan rasa percaya diri kita. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal seperti itu? Pernah kan? Sering kan? Pada saat mungkin presentasi, teman-teman bakal sering kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kurangnya persiapan. Nah contohnya nih, kurangnya persiapan. Misalnya teman-teman besok ada presentasi, tapi teman-teman tidak mempersiapkan apa yang ingin besok teman-teman presentasikan. Nah itu akan membuat kepercayaan diri kita turun teman-teman. Jadi persiapan yang matang sebelum kita tampil saat presentasi itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi teman-teman kalau misalnya besok presentasi, diharapkan nanti sebelum besok presentasi malamnya mungkin teman-teman bisa latihan, mungkin di depan cermin, ngomong sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sering misalnya hari presentasi kayak ya udah deh nggak apa-apa, proses belajar aja gitu. Pernah merasa seperti itu? Pernah ngalamin hal seperti itu? Mungkin Mas Raja sedang tertawa. Sering ya Mas? Ya. Sering. Oke. Kemudian yang keempat ada dukungan lingkungan. Saya dukungan lingkungan yang sehat. Misalnya seperti tadi di lingkungan sekolah si Bimo kan lagi takut nih untuk menyuarakan pendapatnya, takut untuk bercerita. Tapi dukungan lingkungan sehat yang dia punya itu ada dari temannya dan ada dari gurunya, yang dimana dari guru dan teman di sekolahnya itu mendukung dia untuk dia berani, untuk dia bisa mampu bercerita, untuk berani mampu bercerita di depan umum gitu. Mungkin teman-teman ada merasa bahwa lingkungan sekolahnya tuh kayak mendukung banget gitu kalau buat aku untuk meningkatkan rasa percaya diri aku gitu. Kayak sama kamu ya, ih bagus banget ya sekolahnya. Oke, lanjut di 5 nih, ada perbandingan sosial. Nah, perbandingan sosial yang dimaksud itu kayak gini teman-teman. Misalnya nih, ibu lagi presentasi, ibu anggap aja sebagai siswa gitu ya. Ibu lagi presentasi, tapi presentasi dari ibu ini bagus. Sedangkan ketika Mas Raja maju untuk presentasi, Mas Rajanya masih kayak masih gemeteran atau gimana. Jadi Mas Raja itu dibandingin sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, tadi presentasi yang itu bagus, sedangkan presentasi yang punya kamu itu kamu gugup. Jadi kayak presentasinya kurang maksimal gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi menurunnya rasa percaya diri kita. Mungkin teman-teman ada yang sering dirasakan selama pada saat contoh kecil presentasi gitu. Mungkin sering ya mengalami hal-hal seperti ini. Ya. Sering banget ya kan? Iya. Nah teman-teman, untuk faktornya, kalau ada faktor itu ada dampak. Teman-teman tahu nggak sih apa dampak tidak percaya diri itu? Coba apa dampak kita kalau tidak percaya diri? Oke, mau lain ada Mas? Rasa percaya diri kita
kecil. Kelompok kecil. Nah misalnya dalam, nah ini teman-teman mulai ngomong, berbicara, nah itu tuh bisa kayak melatih kita untuk berani tampil dan berbicara di depan umum gitu teman-teman. Oke, bisa? Nomor 2 itu persiapan matang. Nah, tadi tuh ibu udah ada menjelaskan sedikit kalau latihan di depan cermin gitu kan. Nah, teman-teman bisa kalau berbicara di depan cermin, sebelum misalnya kalian latihan presentasi di depan cermin, ngomong di depan cermin, itu tuh bisa ngebangun rasa percaya diri kita gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah latihan kayak gitu? Nah, oke. Yang ketiga, pikiran negatif. Tadi pikiran negatif teman-teman yang kayak aku takut, aku pasti nggak bisa, aku pasti gugup. Itu kayak jadi aku pasti bisa nih. Ih, ini mudah, aku pasti bisa gitu. Aku pasti bisa melewati semuanya gitu. Jadi kayak afirmasi positif kepada diri kita gitu teman-teman. Nah, bisa pernah nggak teman-teman kayak berikan afirmasi positif kepada diri teman-teman sebelum kayak pasti aku bisa, sebelum kayak presentasi? Pernah kan? Oke, yang keempat itu tarik nafas 3 kali sebelum tampil. Nah ini biar biasanya kita pas maju itu nervous, cemas dulu. Teman-teman bisa nggak tarik nafas selama 3 kali perlahan, biar teman-teman itu nggak gugup pas tampil gitu. Bisa? Nah, yang kelima itu ucapkan aku bisa. Tadi seperti yang pikiran negatif, jadi kayak afirmasi positif. Pas aku bisa nih, pasti presentasi, pasti bisa, pasti aku bisa. Ngomong yang jelas depan umum gitu teman-teman. Yang keenam itu fokus pada pendukung. Nah teman-teman biasanya ketika kita presentasi ada beberapa orang yang tidak memperhatikan kita kan. Nah kita bisa fokus pada teman-teman yang memperhatikan kita biar kita merasa bahwa kita didengarkan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian yang ketujuh, terima rasa gugup sebagai hal yang wajar. Nah teman-teman, hal merasa gugup itu pas kita mau tampil depan umum, pas kita mau presentasi di depan umum, sama kayak yang Mbak Davina bilang tadi, dia nervous atau gugup mau tampil pas di DL, itu sangat-sangat wajar teman-teman. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya itu adalah hal yang harus ada dalam diri kita. Jadi gugup itu wajar dan itu bukan sebagai penghalang kita untuk kita tidak bisa berbicara di depan umum. Tapi bagaimana cara kita mengelolanya agar kita bisa mampu untuk berbicara di depan umum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada ya? Belum ada, masih aman? Oke, jadi teman-teman sekarang kita akan bermain. Teman-teman siap? Siap. Oke, jadi di sini setiap siswa semuanya buku kan? Oke, kalian harus menuliskan nama sendiri di satu lembar. Bisa dibuka bukunya? Oke. Nah, nanti kertasnya bakal dikumpulin ke ibu. Silakan teman-teman tulis namanya. Nanti kertasnya bakal ibu. Sudah? Boleh dikumpul yang udah bikin namanya? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Nah, ibu akan memberikan acak kertas kalian di sini yang udah namanya. Nanti teman-teman, setiap peserta harus menuliskan satu kelebihan dari orang yang kalian dapat namanya di sini. Jadi ibu akan membagikan secara acak. Oke? Oke, ini. Oke. Ibu tunggu ya. Ibu kasih waktu teman-teman selama
sekarang ibu kembaliin ke orang yang punya tadi ya. Ini Mbak Santa, ini Mas Raja, ini Mbak Karen, ini Mbak Davina. Coba ibu pengen tahu apa sih pandangan teman-teman kalian tuh terhadap kalian. Kalian bacakan satu persatu ya. Mungkin dari Mbak Davina? Sebutin namanya nggak? Nggak apa-apa. Nggak perlu disebutkan ya. Nggak perlu disebutin. Eh, Dia nulis apa aja di situ maksudnya. ini kamu pemberani satu itu aja. Kamu pemberani. Kalau Mbak Santa ditulis gimana? Kamu humoris. Kamu humoris. Kalau Mbak Karen? Pandai atau bisa berbicara di depan kelas dan berani. Oke. Kalau Mas Raja Kak? Pendiam tapi asik kalau udah kenal. Oke. Jadi teman-teman, apa yang sudah teman-teman lain tulis di dalam catatan kalian itu adalah pandangan teman-teman kalian melihat kalian itu orangnya seperti apa gitu. Jadi mungkin dari refleksi teman-teman ini, teman-teman bisa kayak semakin percaya diri karena teman-teman yang lain melihat persepsi yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman sendiri. Misalnya kan tadi mungkin Raja mikirnya bahwa aku nih orangnya nggak pedean, tapi ternyata aku nih kalau udah kenal tuh asik ya gitu. Gimana kalau udah dapet ini makin nambah nggak rasa percaya dirinya? Nambah kalau saya. Oke, Mbak Davina nambah. Kalau Mbak Santa nambah nggak? Nambah. Nambah. Kalau Mbak Karen? Nambah. Nambah. Kalau Mas Raja kayaknya nambah ya. Nambah banget. Oke. Coba kita lanjut ke sesi diskusi. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman dapatkan pas teman-teman tadi nulis itu dari teman yang lain, pandangan yang lain, persepsi yang lain? Mungkin ada yang kayak deg-degan atau gimana gitu pas lagi nyatetnya atau buat catatannya. Oke, Mas Raja. Saya mungkin agak grogi soalnya takut kalau tulisan saya Nggak sesuai gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Raja. Itu benar sekali ya teman-teman. Sering kita rasakan karena kita takut persepsi kita itu salah dengan apa yang kepribadian dari teman kita itu. Gitu. Dari yang lain ada nggak? Sama aja sih Bu, kayak sama karena kan kita belum kenalin pasangannya Bu. Terus takut aja misalnya aku bilang kalau Raja itu kemarin tapi aslinya tuh enggak. Terus makanya agak takut aja kalau Kalau Mbak Karen ada nggak? Kalau saya sendiri sih lebih takut baca reaksinya gimana, mungkin dia nggak terima. Takut dia nggak terima ya. Kalau Mbak Santa? Hampir sama juga jawabannya. Hampir sama. Takut nggak Iya, keterima. takut nggak terima yang apa mau dicari ataupun ya. Takut nyakitin perasaan orang lain gitu ya. Atau nggak sesuai. Tapi ternyata pas dicatat semuanya itu positif kan buat teman-teman. Iya. Itu kayak buat membangun rasa percaya diri sangat positif karena kita dilihat atau didukung dari lingkungan sekitar kita kayak teman-teman kita sekarang. Oke, ada yang mau kasih nggak kesimpulan apa yang udah kita pelajari hari ini? Tahu nggak? Satu kata deh, misalnya 2 kata deh. Apa yang bisa dapat disimpulkan dari materi yang udah kita pelajari atau dinamika yang udah Ibu berikan kepada teman-teman? Mungkin dari Mbak Karen ada? Kalau misalnya saya simpulkan sendiri, kalau rasa percaya diri kita itu tumbuh dari penilaian kita terhadap diri sendiri kayak self-esteem. Jadi kalau kita itu mau menunjukkan diri luar, kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Dan jangan sering melihat persepsi dari persepsi kita kayak ini tadi contohnya. Dari persepsi orang lain juga penting buat ngebentukin diri kita atau membangun percaya diri kita gitu ya Mbak. Oke, dan Mas Raja mungkin? Kalau dari saya mungkin yang saya simpulkan rasa percaya diri itu sangat mungkin berguna untuk masa depan kita karena saya merasa kalau tidak percaya diri itu kayak tidak bisa keluar dari zona nyaman, jadi nggak bisa nyobain hal-hal baru atau ya gitu lah. Betul, kita kalau udah di lingkungan yang takut
itu kayak kita udah berada di tempat yang aman. Padahal itu adalah situasi yang dapat ngejebak kita nggak bisa berkembang. Jadi kalau kita nggak percaya diri juga, itu bisa ngejebak kita tidak berkembang, teman-teman. Jadi kita harus berani untuk menerobos itu dan keluar dari zona nyaman kita. Oke? Mungkin dari Mbak Davina ada nggak hal yang didapat mungkin? Dinamika ini tuh membuat apa ya, membentuk percaya diri saya itu jadi lebih kuat aja, karena setelah mendapat afirmasi yang baru itu kayak sebuah pegangan buat saya ketika saya presentasi. Betul sekali. Jadi afirmasi positif atau dinamika kita sekarang itu bisa diingat-ingat kembali, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa, aduh aku takut nih untuk ngomong di depan umum, aduh aku nggak pede nih untuk mengeluarkan pendapat yang aku rasakan, itu tuh dinamika kita sekarang bisa sebagai pegangan atau tombakan kuat untuk kita melawan rasa takut itu. Oke? Bisa ya? Kalau Mbak Santa ada nggak yang didapat atau perasaan Mbak Santa selama mengikuti dinamika ini? Kalau dari saya sih Bu, percaya diri itu juga harus, karena bisa juga menyangkut dalam lingkup gimana ya, lingkup pertemanan atau bisa apa, kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita bakal menutup diri, kita nggak akan bisa bersosialisasi terhadap yang lain atau mencari relasi, karena kan kita kayak nggak percaya diri, jadi pengennya itu sendiri aja. Jadi menurut aku percaya diri itu harus ada dalam diri kita. Kalau nggak kayak gitu pasti kita ngerasa kesepian. Iya. Kita bakal ngerasa stres, burnout, karena kayak ngerasa kita kayak, ya aku gak ada teman, gak akan ada yang mau ngedengerin aku. Tapi ternyata di balik itu semua ternyata kita tuh ada yang nemenin gitu loh. Kalau kita sendiri terus ya pasti kita merasakan stres, burnout gitu ya. Apalagi teman-teman sekarang mungkin lagi berfokus karena tugasnya banyak, presentasi ini itu mungkin ya. Tapi karena teman mungkin yang banyak yang support kita dari belakang, itu bisa jadi tonggakan kita buat apa ya, sebagai tombak kita buat kita lebih kuat lagi, biar kepercayaan diri kita juga bisa terbangun. Oke teman-teman, jadi untuk akhir sesi kita pada hari kali ini, Ibu ada quotes. Silakan teman-teman baca bersama-sama. Oke? Kita baca bareng-bareng ya. Kamu cukup berharga. Kamu hebat. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Love yourself first. Jadi teman-teman harus berani mulai sekarang yang sebelumnya tidak berani untuk berbicara di depan umum atau mengemukakan pendapat secara langsung. Semoga dengan dinamika kelompok yang sudah kita jalani pada hari ini itu sangat berarti buat teman-teman. Jadi sebagai pelajaran buat teman-teman ke depannya, agar teman-teman itu bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih berani lagi untuk tampil di depan umum seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan atau hal yang mungkin teman-teman ingin tanyakan kepada Ibu sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini? Ada nggak? Oke, kalau gitu Ibu sendiri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena teman-teman sudah berkenan hadir dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini, dalam diskusi kelompok kita pada hari ini. Semoga diskusi kelompok kita pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, bagi ya kehidupan sehari teman-teman di lingkungan sekolah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin Ibu bakal kasih kalian LKPD. Nah, LKPD ini bakal dikumpulkan 1 minggu lagi ketika kita akan melaksanakan dinamika kelompok atau bimbingan kelompok lagi. Oke? Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu dari refleksi selama teman-teman seminggu itu sudah mengerjakan apa aja. Apa yang teman-teman rasakan selama seminggu itu untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semua. Oke? Ini Mbak Santa. Ini buat Mbak Davina ya. Ini buat Mbak Karen. Ini buat Mas Raja. Bisa dibaca-baca dulu sebelum kita tutup. Oke ya.
terapi bersama itu boleh nggak? Nggak apa-apa, ibu dengan hati yang terbuka menerima mbaknya. Oke, silakan datang aja tentang ke ruang BK ya. Oke, ada lagi mungkin? Kelas Bu. Sudah? Mbak Santa aman? Nggak ada? Oke. Untuk penutup kita perjumpaan kita pada kali ini, tadi kan kita sudah mengawali dengan berdoa. Hendaknya juga akhir kegiatan ini kita tutup dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Oke, Mbak Santa silakan. Baik teman-teman semua, saya akan memimpin doa dengan ayat yang lain bisa bersama. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah ini. Semoga apa yang diberikan oleh Tuhan dan yang lain bisa menikmati dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan ini. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman bisa keluar kelas berhati-hati, dalam keadaan hati-hati, dan pulang dalam keadaan hati-hati ya. Yang sedang melanjutkan kelasnya pada siang hari ini, semangat untuk melanjutkan kelasnya ya. Oke, semoga kalian pertemuan kita kali ini bermanfaat ya. Oke.